Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika dengan materi bilangan berpangkat atau eksponen. Mungkin waktu di SMP kalian pernah belajar tentang eksponen. Di SMK sekarang, materi eksponen ini akan ditelusuri lebih lanjut lagi ya. Oke, perhatikan, kita mulai di sini. Nah, ada kompetensi dasarnya 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. 4.1, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar. Selanjutnya, yaitu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Bisa kalian lihat di sini ya, ada beberapa IPK. Yang diantaranya menemukan sifat-sifat pangkat bulat positif dan menemukan hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat, dan seterusnya. Bisa kalian baca. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Memahami sifat-sifat pangkat bulat positif dengan teliti. Kedua, menjelaskan sifat-sifat pangkat bulat positif dengan santun. Ketiga, menerapkan sifat-sifat pangkat bulat positif dalam menyelesaikan masalah secara bertanggung jawab, dan seterusnya ya. Nah, definisi bilangan berpangkat atau eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada lambang A-nya di bawah sedangkan N-nya di sebelah atas. Ini artinya A pangkat N ya, dengan A-nya dikalikan sebanyak N. Nah, di sini A pangkat N dibaca A pangkat N, dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar, dan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh soal. Nah, di sini ada bagian A, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya. 5 pangkat 4 ini bukan berarti 5 dikali 4. Itu tidak benar ya. Tapi 5 pangkat 4 ini yaitu 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Dan menghasilkan yaitu 625. Selanjutnya yang B, 1/3 pangkat 5. Berarti 1/3 ini dikalikan sebanyak 5 kali, menghasilkan 1/243. Paham ya? Kita lanjutkan ke sifat-sifat eksponen. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian eksponen. Untuk perkalian eksponen A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Begitupun untuk pembagian eksponen, ya, di sini A-nya bilangan real, M dan N-nya bilangan bulat positif. Dan pada pembagian eksponen, M-nya harus lebih dari N. Nah, bisa dilihat, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya ini, 5A pangkat 3 dikali 5 pangkat 4A menjadi 5 pangkat 1 tambah N. 1 ini berasal dari sini ya, dari pangkat yang ini. Ya, 5 ini pangkatnya 1, meskipun di sini tidak ditulis 1, tapi apabila ada pangkat yang tidak ditulis berarti itu adalah 1 otomatis ya. Di sini 5 pangkat 4, kita dekatkan di sini berarti 5, ini 5 pangkat 1 ditambah 4. Di sini A pangkat 3 ditambah 1. Ini A-nya pangkat 3, sedangkan ini A-nya pangkat 1. Maka didapatkan 5 pangkat 5, A pangkat 4. Selanjutnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini dikurangi ya, bukan dikali, tapi ini dikurangi. Contohnya, 3D pangkat 6 dibagi D pangkat 2 menghasilkan 3 kali D pangkat 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 ini dihasilkan dari ini. Yang ini D pangkat 6, yang bawahnya D pangkat 2. Jadi D pangkat 6 kurang 2 hasilnya 3 kali D pangkat 4. Sifat selanjutnya yaitu perpangkatan eksponen dan perkalian berpangkat. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. A pangkat M dipangkatkan N
menghasilkan A pangkat M kali N. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 4, maka 4 pangkat 2 dikali 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 8. Yang kedua, A kali B pangkat N. Sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 5A pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali A pangkat 3. Sama dengan hasilnya 125A pangkat 3. Ini 125 didapat dari 5 pangkat 3. Selanjutnya A pangkat P dikali B pangkat Q dipangkatkan N sama dengan A pangkat P kali N dikali B pangkat Q kali N. Contohnya, X pangkat 4 dikali Y pangkat 6 dikali Z pangkat 2 dipangkatkan 2, maka dihasilkan X pangkat 4 kali 2 dikali Y pangkat 6 kali 2, Y pangkat 6 kali 2 ya, dikali Z pangkat 2 kali 2. Dihasilkan X pangkat 8, 8 dari 4 kali 2, dikali Y pangkat 12, 12 dari 6 kali 2, Z pangkat 4 dari 2 kali 2 ya. Paham ya? Pangkat pecahan. Nah, di sini pangkat pecahan ya. Yang pertama, A pangkat B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya, 7 per 8 dipangkatkan 2 menjadi 7 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Menghasilkan 49 per 64. Kalau masih bisa disederhanakan, boleh disederhanakan ya. Yang kedua, A pangkat P per B pangkat Q dipangkatkan N menjadi A pangkat P kali N per B pangkat Q kali N. Contohnya, 3A pangkat 3 per 5B pangkat 2 dipangkatkan 3, maka menghasilkan 3 pangkat 1 kali 3. 1 ini dari pangkat ini. Tidak ditulis ya, berarti pangkat 1. Di 1 dikali 3, 3 dari sini. 3 pangkat 1 kali 3 dikali A, 3A pangkat 3 kali 3. Dibagi 5 pangkat 1 kali 3 dikali B pangkat 2 kali 3. Menghasilkan 3 pangkat 3 A pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 B pangkat 6. Sederhanakan, 3 pangkat 3 menjadi 27 ya. A pangkat 9 jadi 27 A pangkat 9 per 125 B pangkat 6. Dari sini 125 dari 5 pangkat 3 ya. Selanjutnya A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M dari N menjadi, maaf maksud Ibu, akar pangkat N dari A pangkat M ya. Ini contohnya adalah 6 pangkat 2 per 3 yaitu akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2, maka disederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 36 ya. Ini bentuk sederhana dari 6 per 2 pangkat 3 adalah akar pangkat 3 dari 36. Oke ya, bisa dipahami. Kalau misalkan kurang paham, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp. Dan ini ada satu lagi pembahasan tentang pangkat 0 dan bilangan negatif. Di sini A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Tetapi A-nya, bilangannya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Di sini, misalkan ini contoh, negatif 2 dikali A pangkat 0, berarti negatif 2 dikali 1. Karena di sininya A pangkat 0, maka hasilnya negatif 2. Selanjutnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Asalkan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Contohnya 7 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 7 pangkat 3, maka hasilnya 1 per 343. Yang ketiga, A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Ini tadinya negatif jadi positif karena di sini pecahannya jadi dirubah, maksudnya dibalik ya. A per B sekarang menjadi B per A. Contohnya 4 per 5 pangkat negatif 2 menjadi 5 per 4 pangkat 2.
Di sini kan tadinya 4/5 pangkat negatif 2. Dirubah menjadi 5/4 pangkat positif 2. Maka dihasilkan 25/16. 25 dari mana? Dari 5 pangkat 2 dan 4 pangkat 2 adalah 16. 5 pangkat 2 adalah 25. Oke ya, mudah-mudahan silakan dipahami lagi. PowerPoint-nya bisa dipelajari lagi. Untuk contoh soalnya nanti menyusul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.